Oke, lanjut Mbak Siti. Tadi getuk ketek dari apa ya? Getuk itu asalnya saka telo. Oke, lanjut dari Mas Muhammad Rizky. Rizky itu mahasiswanya Pak Aldi. Iya. Berkaitan dengan Salatiga kota toleran, Pak. Apa yang bisa dijual gitu kan? Butuh persiapan apa aja menjual kota toleran itu sebagai Oke. destinasi pariwisata? Kalau misalnya kita menjual, ini siapa Rizky ya? Ya, Oke, Rizky, kita menjual toleran itu kan label ya. Ya, seperti kita nggak bisa pas menunjukkan pas datang terus kita secara apa manipulatif menunjukkan bahwa kita toleran, tidak bisa seperti itu. Itu harus natural begitu. Yang bisa kita lakukan adalah dalam penjelasan jasa pemanduan. Ya, kita berikan bukti-bukti baik dari misalnya seperti tadi waktu ibadah-ibadah perayaan, bagaimana masyarakatnya bekerja sama, dan juga mengarahkan ke toleransi yang dipraktekkan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Misalnya wisatawannya datang dengan pada saat Idul Fitri misalnya, dan masih cukup sering bisa dilihat di Salatiga yang berbeda agama datang. Bahkan saya di kampung saya sini masih mempraktekkan ya sebelum pandemi. Saya datang ke tetangga-tetangga untuk mengucapkan Idul Fitri, ya begitu berbeda agama seperti itu. Dan itu bukti-bukti seperti itu yang bisa kita jual sebagai kota yang mempunyai predikat kota toleran. Memang kisah-kisah ini lebih banyak bisa kita jelaskan melalui penjelasan ya, tetapi bisa diarahkan untuk langsung juga pada saat momen-momen tertentu. oke. Maaf ya kalau saya jawabnya terlalu panjang-panjang ini. Nah, kita masih punya waktu 3 menit sebagai penutup. Saya rangkum 3 pertanyaan dari Mas Nikolas gitu kan, mahasiswa Bapak juga. Pertanyaan saya, sudah menjadi Salatiga menjadi one stop tourism, bagaimana cara memuaskan turis? Sebenarnya jangan dipuaskan, buat penasaran biar datang lagi. Bagaimana cara memuaskan? Dua, lanjut. Sekarang saya tanya lagi dari Pak Sutiono, ini Mbak Firly Amelia, ingin bertanya apakah ada hal yang menjadikan wisata Salatiga itu berbeda dengan yang lain? Apa penciri khas Salatiga yang menjadi pembeda dengan wisata tempat lain? Solo, Jogja, Semarang. Saya sepakat dengan Mas Dev nih. Oke, memang kita harus memuaskan wisatawan, tetapi jangan kemudian jadi sudah itu saja. Kita harus membuat mereka menjadi repeaters, berkunjung lagi, membuat lagi gitu loh dengan Salatiga. Ya seperti saya ini begitu pertama kali Salatiga ini gimana ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk memberikan dalam tanda kutip memuaskan wisatawan, jual apa yang kita punya. Dalam artinya kita tunjukkan semua yang tadi daya tarik dengan secara otentik begitu, apa yang ada, dan harapannya adalah itu menjadi oke, ternyata satu kali kunjungan tuh belum selesai, belum bisa selesai gitu. Harus ada kunjungan kedua untuk mengeksplorasi lebih lagi. Nah, makanya tadi saya juga linkkan nggak cuma internal Salatiga, tetapi kita linkkan dengan daya tarik yang ada di sekitar Salatiga. Artinya untuk berkunjung ke Salatiga nggak cukup sekali kunjungan, banyak sekali. Dan kelebihan Salatiga adalah kita berada di posisi strategis segitiga emas Jawa Tengah dan Jogja ya begitu ya. Kemudian yang kedua apa? Menjadi ciri khas. Iya. Iya. Kalau menurut saya ciri khas Salatiga adalah tadi kita sebetulnya adalah destinasi yang komplit, one stop ya, dari sisi pendidikan ada, dari sisi budaya ada, bahkan kalau yang lain mungkin saya ambil contoh Jogja, budayanya adalah budaya tentang Jawa yang sangat kental. Tapi waktu datang ke Salatiga yang teman-teman akan temukan adalah budaya Indonesia mini, tidak hanya Jawa tetapi budaya lain. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan nanti datang pas IICF, itu akan terlihat betapa pluralnya Salatiga begitu. Karena nanti kita bisa melihat budaya dari Papua, budaya dari Sulawesi, dari Bali, bahkan saya ingat waktu itu ada juga kita bawa ogoh-ogoh begitu kan, seperti yang ada di Bali seperti itu. Nah, itu menjadi penciri khas kita dari sisi budaya. Betapa Salatiga ini ada UKSW di dalamnya yang mencerminkan Indonesia mini. Begitu kira-kira Firly. Oke, nah saya juga memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Pak Aldi. Kalau tadi saya fokus melihat kolom chat, kalau ada yang mau resen, angkat tangan, nyerah. Boleh langsung ngobrol dengan Pak Aldi. Waktunya ternyata boleh diperpanjang 15 sampai 30 menit, Mas Aldi. Kita bisa extend karena saking banyaknya pertanyaan ini gitu kan. Silakan Iya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung saya berikan kesempatan. Saya boleh nggak Mas Dana? Oh ya boleh, apa sih enggak boleh? Mas Rifki ya. Ya, Mas Aldi mau nanya tadi kan Salatiga itu jadi one stop ya
one stop destination. Padahal kan katanya Salatiga, saya belum pernah ke Salatiga terus terang, dan saya tuh sering salah persepsi bahwa Salatiga itu sama dengan Solo. Geografi saya jelek ya. Karena Salatiga itu kecil, jadi sepertinya kan one stop destination pun dalam waktu singkat ya. Apakah ini tidak berarti sebagai transit city justru bagus juga untuk dikembangkan? Mengingat misalnya gini, mau ke sebelah-sebelahnya, jangan lupa ke Salatiga gitu kan. Apalagi kalau misalnya di sana ada daerah, saya penyuka travel alam ya. Kalau misalnya daerah sana Gunung Sumbing, ada yang alami-alami kayak gitu, meskipun bukan di Salatiga, bisa dirangkul atau kolaborasi sehingga not only one stop destination tapi sebagai transit city juga ada keunggulannya. Itu aja Mas Aldi. Ya, oke. Baik Mas Rifki ya. Memang sebagai transit city dengan situasi atau lokasi Salatiga itu pasti kuat Mas. Cuma yang mungkin selama ini dirasakan adalah waktu kita hanya sebagai transit city, maka benefit pariwisata yang dirasakan oleh Salatiga akan berkisar di akomodasi saja lebih banyak. Karena mereka akan tinggal, menginap, kemudian ke luar daerah. Sementara ketika misalnya Salatiga menjadi destinasi, itu akan bergerak ke benefit itu akan menyebar ke masyarakat yang ada di Salatiga dengan berkunjung seperti itu. Berkunjung ke destinasi yang dimiliki oleh Salatiga yang selama ini belum secara optimal terekspos begitu. Nah, mungkin ini Mas Rifki, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa package yang disiapkan itu tidak hanya internal Salatiga tetapi dengan yang di luar tadi juga, sehingga manfaat pariwisata bisa dirasakan lebih banyak oleh masyarakat Salatiga juga, tidak hanya stakeholder tertentu, tetapi juga stakeholder atau pengelola pariwisata juga bisa, yang misalnya menjual paket, bisa tetap menjual ke luar Salatiga yang memang banyak sekali ya, termasuk Borobudur segala macam. Jadi seperti itu Mas Rifki. One stop bukan berarti menafikan atau mengabaikan tadi daya tarik pariwisata yang berada di sekitar Salatiga. Tetap saja itu juga menjadi kekuatan untuk kita jual sebagai daya tarik. Begitu kira-kira Mas Rifki. Intinya adalah untuk masyarakat ya, manfaat untuk masyarakat. Ya, sama-sama. Oke, saya tunggu kedatangannya Mas Rifki di Salatiga. Tenang. Mas Rifki dari mana toh ini? Dari Tangerang. Oh, Tangerang. Oh iya. Nah, saya tunggu ya Mas di Salatiga. Tenang, kalau mau susur gua sama saya ada. Gua Rong namanya, dalamnya gua. Boleh, saya tunggu di Salatiga. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Dolianus, gitu kan? Bagaimana istilah Salatiga hati beriman, double T ya? Mendukung pengembangan pariwisata dalam keadaan pandemi COVID saat ini, Pak Aldi. Monggo. Ya, pastinya ini dihubungkan dengan kebijakan Kementerian Pariwisata saat ini, di mana sekarang destinasi didorong untuk menerapkan CHSE yang tadi saya bilang, yaitu standar ada clean, ada health, safety, security, dan environment. Nah, tentunya dengan standar ini sangat inline dengan hati beriman itu, di mana kita sebetulnya itu standar-standar CHSE ada di situ ya, sehat, tertib, ya bersih, nyaman, aman, begitu kan, itu sebetulnya sangat sejalan dengan CHS ini. Jadi saya pikir dengan slogan ini justru bisa, kan sekarang yang dicari oleh wisatawan setelah pandemi ini adalah destinasi yang aman buat wisatawan, begitu kan, yang menerapkan standar-standar kebersihan dan kesehatan. Dan saya pikir dengan slogan ini sangat inline Pak dengan kebijakan pariwisata yang dikeluarkan oleh kementerian. Begitu. Bisa menjawab. Sekarang ngomong langsung aja Mbak Gana. Waduh. Pertama kali terima kasih untuk Mas Aldi dan Mas Dave untuk acara hari ini. Keren juga sama teman-teman mahasiswa yang ada di UKSW. Kalau saya dulu waktu di Semarang, saya kenalnya hanya Stipari ya, tapi ternyata UKSW punya destinasi wisata, itu keren banget. Jadi nanti saya pengen tahu mungkin 1 atau 2 mahasiswa yang ingin cerita mengapa sih kok memilih jurusan destinasi wisata begitu ya, kuliah di sana. Apakah memang mereka ini pengen jadi insan-insan yang akan terjun di dunia wisata, memajukan promosi Indonesia, atau ada daripada mungkin matematika atau biologi atau yang lain, lebih baik ke destinasi wisata yang mungkin lebih wow begitu ya, lebih fun. Kemudian pertanyaan saya berikutnya itu tentang gereja. Kalau saya itu kesannya kalau Salatiga itu banyak sekolah teologinya ya, jadi saya pikir banyak gerejanya. Nah di Jerman itu gereja dibuat sebagai tempat wisata.
Jadi siapapun, apapun agamanya boleh masuk. Dan memang itu dimasukkan ke paket-paket wisata yang ada di Jerman, begitu ya, di setiap kotanya. Saya pengen tahu apakah di Salatiga juga seperti itu atau dipaketkan seperti itu. Kemudian Mas Aldi sebagai kaprodi dari destinasi wisata dengan segala kegiatan atau segala kurikulumnya di destinasi wisata ini, apakah yakin bahwa suatu saat Salatiga itu akan seperti Bali misalnya atau seperti Raja Ampat yang semua orang tuh pokoknya pengen banget ke Salatiga. Kalau ke Salatiga, aduh kurang greng begitu ya. Apakah seperti itu? Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Berarti ada 3 ya? 3 ya. Ini 2 mahasiswa ini yang suruh ngomong. Ya, berarti yang pertama untuk mahasiswa ya Mbak Gana ya? Iya Pak, Mas. Jangan Pak ya. Silakan mahasiswa. Ayo, siapa ini? Langsung catat NIM-nya loh ini. Iya, ini pengaruh penilai loh ini. Ada Nicholas Natalio, ada Firly Amelia, tuh yang vokal tuh Dolianus Manao. Oh, Dolianus ini sedang kerja praktik di Labuan Bajo dia. Wow, itu bagus, begitu. Keren tuh. Lagi mangku komodo nih kayaknya nih. Lagi membelai-belai komodo dia. Silahkan adik-adik. Saya tunjuk kali ya. Ya, ditunjuk aja. Kalau ditunjuk biasanya langsung bicara Ibu. Monggo Mas, monggo. Saya pilih Esther coba. Silahkan Esther dari Labuan Bajo. Esther juga sedang kerja praktek di Dinas Pariwisata Labuan Bajo. Wow. Esther Suwarsi. Ya, tuh. Halo, selamat sore dan selamat pagi semuanya. Mana komodonya ada? Selamat pagi. Selamat sore. Ini videonya nggak ada, Dek? Iya, karena saya di Labuan Bajo kebetulan sinyalnya susah dia. Sinyalnya agak susah, jadi supaya lebih lancar videonya saya matikan. Ya. Mohon maaf ya sebelumnya nggak nyalakan video. Jadi alasan tadi pertanyaannya mengenai ini ya, alasan kenapa berkuliah di destinasi pariwisata UKSW ya Kak? Iya. Oke, saya jawab ya. Mungkin ini juga yang dirasakan teman-teman, tetapi ini jawaban pribadi dari saya. Kalau saya itu kenapa saya kuliah khususnya di Despar UKSW, karena saya memang tertarik dengan dunia pariwisata. Kemudian saya pikir ada nggak sih pekerjaan itu yang meskipun stres tapi kita bisa relief stres itu. Dan saya temukan itu tuh di pariwisata. Jadi kalau kita kerja di pariwisata, saya rasa nggak ada yang namanya stres karena ya setiap hari have fun aja gitu loh. Karena kebetulan orang-orang yang saya temukan di dunia pariwisata juga meskipun ada beban ya, tapi ya semuanya dibawa santai gitu. Bisa memanajemen stresnya gitu. Terus kalau di Despar UKSW, itu menyenangkan sekali pembelajarannya. Kita nggak cuma teori tapi juga praktek. Kemudian prakteknya itu juga tidak hanya bagaimana caranya mengkomersialisasikan pariwisata, tapi juga bagaimana kita selalu ditanamkan nilai-nilai bahwa bagaimana sih pariwisata itu bisa memberikan manfaat terlebih untuk masyarakat lokal yang ada di sekitar destinasi pariwisata. Dan itu yang sampai sekarang saya pegang teguh ya. Jadi mungkin nanti kalau berkarir nilai-nilai seperti itu yang ingin saya tanamkan di dalam pikiran saya. Terus di sini juga dosen-dosennya juga sangat fun, sangat friendly, kemudian sangat menyenangkan sekali. Jadi sudah seperti teman menurut saya, tapi tetap profesional. Ya, jiwanya jiwa muda karena kan orang pariwisata ya. Terus di Despar sendiri juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat kita bisa mengembangkan diri. Kayak banyak sekali kegiatan internasional, kayak seperti HOH, di mana kita bisa kerja bareng dengan mahasiswa arkeologi dari Prancis. Kemudian ada program IS, terus program kayak student exchange. Biasanya mahasiswa selalu dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu. Jadi nggak cuma belajar saja di Prodi Despar, tapi kita bisa berproses melalui kegiatan lain, dan itu semuanya difasilitasi channelnya gitu ya dari Prodi Despar. Nah itu sangat keren menurut saya. Mungkin teman-teman yang punya adik yang mau kuliah bisa disarankan untuk kalian promosi ya.
UKSW, iya sekalian promosi Pak Aldi. Nah ini juga nih, saya kebetulan di sini kan juga KP-nya di Labuan Bajo. Dulu saya pikir itu mungkin nggak sih aku ke Labuan Bajo karena kan pasti mahal, terus mana mungkin sih harus punya uang banyak dulu gitu kan kalau mau main ke sini. Ternyata dengan kuliah di Despar ke Labuan Bajo itu lebih mudah gitu sih. Nah seperti itu sih. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Esther. Monggo yang lain. Terima kasih, keren. Semoga sukses. Oh ya, sedikit informasi tambahan yang tadi HOH itu, jadi mahasiswa Despar dengan mahasiswa S2, S3 studi pembangunan mengikuti training intensif selama 2 minggu sampai 3 minggu bersama mahasiswa dari Sorbonne University Prancis. Begitu. Mereka tinggal bareng, lapangan bareng dan membuat alumni HOH pertama saya. Oh begitu Mas Dev. Temannya Pak François. Oh iya. Ya. Oke. Yang lain ada satu lagi mahasiswa siapa nih? Mas Dino. Nah, ditunjuk lagi nih Mas Aldi. Keluar suaranya. Kalau tadi dari generasi akhir, sekarang saya pilih yang generasi baru masuk begitu ya, Mbak Gana ya. Ya, Inje. Saya pilih Ratna coba, Ratna Anggraini. Oke, mana Ratna suaranya? Ini pasti mereka akan menjawab di bawah tekanan. Karena kalau tidak jawab dapat E. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, dari Mbak Gana tadi, kenapa saya memilih destinasi pariwisata UKSW? Seperti yang tadi diungkapkan, kenapa saya pilih? Karena pariwisata tentu sesuatu yang menyenangkan, saya pikir. Kemudian namun makin masuk ke sini, ketika saya belajar di Despar, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Setiono tentang produk tour, kita ternyata tidak melulu tentang belajar tentang hal itu gitu loh. Kita diajari juga setelah masuk ke sini, kita diajari untuk berpikir lebih kritis, untuk menyikapi bahwa ternyata pariwisata itu luas sekali dan itu tidak melulu tentang sesuatu destinasi yang bagus, yang memberikan kita experience dan juga pengalaman yang luar biasa. Namun di balik itu semua itu ternyata ada sesuatu yang mungkin perlu dibenahi atau mungkin tentang lingkungannya. Ternyata ada dampak negatif tentang lingkungan. Ternyata masyarakat lokalnya tidak mendapatkan sesuatu yang adil dan seharusnya. Nah, kita belajar lebih banyak di situ, Bu. Gitu. Nah, dan belajar dari destinasi pariwisata sendiri, kita diajak untuk berpikir lebih kritis. Misal nih, saya mau tanya, lingkup Salatiga sama Pak Aldi dan juga Mas Dev tentang tata kota yang ada di Salatiga. Misal nih, kita jogging di Sukawati, itu kan sekarang tata kotanya kan seperti itu. Kalau seperti itu dari Dinas Pariwisata atau tata kota sih, Mas? Kalau Mas Dev Mas Dev kan suka lari tuh. Mas Dev suka lari di trotoarnya atau di jalannya, itu nggak nabrak-nabrak, Mas, kalau di trotoarnya. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang ketika kami belajar di Despar, kami mulai semakin terasa. Jadi tidak melulu kami belajar tentang wisata dan tentang sesuatu yang baiknya, tapi kita belajar lebih dalam ke situ, ke masyarakatnya, seperti itu sih. Jadi itulah kenapa kita pilih Despar UKSW. Terima kasih. Keren, semangat, semoga sukses. Nah, sekarang giliran nih Pak Kaprodinya menjawab pertanyaan dari Mbak. Yang mana saya sudah lupa pertanyaannya. Yang soal gereja. Oh iya. Soal apakah optimis kalau Salatiga itu akan seperti Labuan Bajo atau Bali? Oh begitu, yang soal gereja dulu ya Mbak Gana ya. Embrio itu sudah ada Mbak Gana, walaupun belum ada paket yang secara real menjual itu. Mengapa saya katakan embrio itu ada? Saya ambil pengalaman sepemahaman saya ya. Dua grup terakhir yang wisatawan dari Amerika yang datang baru pertama kali ke Salatiga, begitu. Mereka seumur-umur belum pernah melihat masjid dan masuk ke masjid. Dan dalam satu aktivitasnya mereka mengunjungi rumah ibadah masjid ini, begitu. Dan itu mendapat feedback yang luar biasa baik, dan itu waktu itu saya mendapat informasi Despar tidak terlalu terlibat ya acara itu karena kami ada di beberapa bagian yang lain. Saya mendapatkan informasi sang tour operatornya itu menghubungi penjaga masjidnya ya, apakah memungkinkan, boleh, dan ternyata ini salah satu bukti Salatiga kota toleran begitu ya. Mereka sangat terbuka, tetapi memang kalau bisa jangan pas sholat Jumat atau jam-jam sembayang begitu ya. Nah, dan itu ternyata mendapat feedback yang luar biasa dari wisatawannya, karena di pariwisata kan yang kita jual kenangan begitu ya, salah satunya. Dan itu
menjadi kuat sekali bagaimana mereka lebih menghargai, mungkin karena dari luar negeri, dari Amerika, mereka mungkin mayoritas Nasrani begitu ya. Mereka lebih menghargai perbedaan yang selama ini mereka dengar di Amerika, ternyata berbeda ternyata tentang Indonesia mungkin begini-begini, ternyata di Indonesia apalagi di Salatiga itu sangat-sangat welcome. Nah, hal-hal seperti ini. Jadi memang Mbak Gana, saya optimis untuk wisata ke tempat-tempat ibadah ini patut kita seriusi untuk menjadi satu paket begitu, karena dari masyarakatnya sendiri atau tempat ibadahnya sendiri itu sangat terbuka. Saya pikir juga yang GPIB yang tadi bangunan peninggalan Belanda itu juga sangat terbuka untuk bisa dikunjungi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, apakah saya optimis Salatiga akan menjadi seperti Bali begitu ya? Begitu ya Mbak Gana? Ya, kalau saya malah tidak ingin Mbak Gana, jangan sampai begitu. Kenapa? Karena kalau bisa dengan carrying capacity yang dimiliki oleh Salatiga, kami tidak cocok untuk mass tourism. Yang cocok dengan kami beberapa dengan memperhatikan memperhatikan daya tarik yang kami punyai. Heritage tourism itu lebih cocok begitu, dan juga pariwisata yang bersifat sustainable tourism development dengan pendekatan itu seperti CBT. Nah, itu lebih cocok dengan kami. Dan kalau kita ketahui bersama bahwa pembangunan pariwisata dengan konsep-konsep seperti ini tidak mengarah kepada jumlah tapi kualitas. Jumlahnya tidak perlu banyak tetapi mereka long stay di sini. Nah, seperti yang kemarin memang ini sejalan juga dengan kementerian. Kelompok terakhir sebelum pandemi tahun 2020 Februari mereka pulang. Mereka tinggal di Salatiga 2 bulan, Pak Gana. Dan ini yang sebetulnya harus kita jadi fokus, kita sasar. Grupnya nggak banyak, cuma 11-13 orang, tetapi mereka long stay dan selama mereka tinggal Salatiga kan mereka ya harus makan di sini dan itu memberikan dampak lebih banyak begitu. Saya pikir mungkin itu cukup menjawab ya Mbak Gana. Jadi kalau bisa memang memperhatikan carrying capacity yang dimiliki Salatiga, kita menembaknya justru yang pariwisata berkelanjutan. Bagus. Halo. Ya, halo Om Dep, boleh juga ikut nanya nih dari Lombok? Dari Lombok. Luar biasa. Iya. Oke, ini ketuanya ini. Boleh. Iya, halo, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore Pak Aldi, teman-teman admin juga. Saya akhirnya jadi ikut teringat. Sebenarnya kemarin itu udah diskusi di WAG admin ke Om Dep. Enggak ding, di Facebook. Soalnya saya suka bingung membedakan Salatiga, Ambarawa, sama satu apa tadi Magelang yang disebut sama Om Dep. Tapi terus sekarang saya ingat karena Mbak Gana tadi mempunyai ide tentang visit ke gereja, saya ternyata pernah main ke salah satu rumah retret di Salatiga. Waktu itu acara blogger kalau nggak salah, karena dulu saya sempat tinggal di Banyumanik sampai 2009 dan ikut acara blogger. Dan menurut saya itu juga bisa masih sejalan ya, dalam arti karena tadi Pak Aldi menekankan bahwa Salatiga itu lebih ingin fokus sebagai heritage tourist destination. Menurut saya untuk orang-orang selain Nasrani, visit mungkin melihat dari luar gitu ke rumah-rumah retret, kemudian menjelaskan bahwa bangunan itu untuk apa, kemudian mungkin dalam seminggu pertama yang menjalani retret itu akan ngapain, kayak itu kan kalau kita nggak cari tahu sendiri, banyak juga orang yang nggak tahu gitu. Kalau di Lombok sendiri karena kita brandingnya Pulau Seribu Masjid, akhirnya memang ada satu ikon masjid yaitu Islamic Center yang menjadi salah satu spot terutama untuk yang paket wisata religi. Nah, mungkin Despar sendiri apa ada paket yang untuk ke rumah-rumah retret kalau misalnya kalau di gereja belum. Terus juga dengan mungkin mengemasnya sebagai mengisahkan gitu. Kenapa Salatiga banyak sekali rumah-rumah retret, terus kaitan dengan Patikan mungkin atau apalah, karena saya juga minim sih pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya itu cukup menarik untuk bisa dikembangkan sebagai satu paket wisata. Mungkin itu aja Pak Aldi, terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Mbak Muslifah. Ini luar biasa, saya dapat pencerahan juga dari Lombok ya. Jadi dengan 1000 masjid begitu ya. Kalau menjawab, boleh langsung nih Mas Dev atau Mas Dev. Sorry, saya lupa kalau ada hostnya. Terlalu semangat ya. Kalau dari paket sendiri seperti yang tadi saya sudah jelaskan, memang di kami tidak mengajarkan mahasiswa kami membuat paket karena itu ranahnya di bidang travel seperti itu. Namun bukan tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan kami
istilahnya berkolaborasi. Jadi kami mempersiapkan destinasinya, ya daya tariknya, kemudian nanti yang menyusunnya itu yang dari bagian travel, seperti travel agency atau tour operator gitu. Nah, tetapi bukan berarti kami terus lepas tangan seperti itu. Yang kami lakukan selama ini ya itu menggandeng tour operator, mempromosikan embrio daya tarik sehingga mereka bawa turis mereka ke tempat itu. Dan saya jadi terinspirasi dengan Mbak Muslifah di Lombok. Bukan tidak mungkin ketika pandemi ini berakhir, operator yang selama ini bekerja sama dengan kami mulai arahkan juga ke tempat-tempat ibadah, termasuk tadi ya seperti yang Mbak Muslifah bilang, rumah retret seperti itu. Dan itu saya pikir satu potensi yang bisa kita tembak juga begitu. Begitu kira-kira, Mas. Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaan penutup gitu kan. Nah, ini kasihan sudah nulis panjang lebar kali tinggi. Belum kita akhiri karena ini seminar terlama mungkin saya. Sorry jadi lama ya. Enggak apa-apa. Ini dari Richard sama Trivena. Untuk Richard dan Trivena ini saya gabung aja pertanyaannya. Bagaimana merawat kebinekaan yang ada di Salatiga berkaitan dengan sebagai kota toleransi. Terus yang kedua dari Trivena ini masih sama sebenarnya berkaitan dengan Salatiga itu kan kadang-kadang mendapat julukan kota yang unik-unik gitu kan. Apa yang menarik? Katakan ada yang kota Salat Indonesia Mini, kota toleransi, kota hati prima dan macam-macam sih. Nah, bagaimana Pak Adi? Bagaimana memelihara kebinekaan ya? Begitu ya? Ya, kalau bicara tentang memelihara kebinekaan pasti fondasinya adalah melihat perbedaan gitu, menghargai perbedaan. Dan saya pikir dengan kita punya modal yang cukup baik, khususnya yang di UKSW. Mengapa? Karena walaupun ini labelnya adalah Universitas Kristen, tetapi mahasiswa yang datang dan belajar di sini itu beragam, baik dari suku maupun agamanya. Dan disinilah kita saling bisa memperkuat fondasi memelihara kebinekaan itu dengan menghargai perbedaan seperti itu. Dan saya pikir dengan pengalaman UKSW sejak tahun 50-an ya, kita sudah usia berapa? Sudah banyak juga ya, Mas Dev ya. Usia kita begitu. Kita cukup mampu untuk bisa mentransfer nilai-nilai tentang penghargaan terhadap perbedaan seperti itu. Jadi saya pikir memelihara keberagaman itu harus masuk ke pribadi masing-masing, tapi juga dalam hal ini kami sebagai institusi juga tetap menanamkan bahwa tidak pernah ada berbeda itu indah begitu, dan saling menghargai. Kalau ini sudah ada di diri masing-masing, maka saya pikir keberagaman itu, kebinekaan itu tidak perlu dipaksa untuk dipelihara, itu akan terpelihara dengan sendirinya seperti itu. Itu mungkin dari saya. Kemudian apa tadi yang kedua kah? Salatiga itu mendapat julukan yang luar biasa gitu kan. Apa sih luar biasanya itu dari julukan itu, Pak? Julukan yang luar biasa. Jadi Salatiga itu kan ada ikon kota toleransi. Apa sih ya maksudnya? Wah, dari toleransi itu mungkin salah satunya demikian. Ya banyak ya kalau julukan hal-hal yang baik tentang Salatiga gitu. Kalau dari saya sendiri pendatang ya Mas, tetapi yang membuat saya kemudian jatuh hati dengan Salatiga adalah ketidakpura-puraan gitu loh. Artinya keotentikan. Jadi justru itu yang membuat masyarakat Salatiganya ya. Jadi kekuatannya adalah masyarakat Salatiganya, di mana mereka benar-benar menghargai orang tanpa ada embel-embel, label-label atau stigma-stigma, dan mereka begitu sincere, tulus begitu. Itu yang membuat Salatiga akhirnya tanpa direkayasa akhirnya menjadi kota paling toleran. Jadi itu terjadi, itu cuma stempel dari luar, tapi sebetulnya masyarakatnya sendiri sudah seperti itu. Saya ingat pertama kali ke Salatiga waktu itu, saya tidak pernah ke Salatiga, datang bisnya sampai di Salatiga jam 2 subuh. Saya tidak tahu mau kemana. Kemudian begitu saya turun, tiba-tiba nuwun sewu seorang mbah-mbah yang saya tidak tahu apakah dia homeless atau tidak begitu. Dia pinjami saya tikar untuk saya tidur istirahat di samping dia begitu, dan itu yang membuat saya tidak pernah lupa. Itu sudah puluhan tahun lalu. Itu yang membuat saya tidak pernah lupa dengan Salatiga, dan saya jatuh cinta dengan Salatiga. Bahkan akhirnya
dia menawari saya teh hangat di pagi hari yang sangat menusuk begitu ya, dinginnya, dan itu diberikan oleh seorang yang saya pikir homeless ya saat itu, karena dia di pinggir di emperan. Jadi saya tidur bersama Mbah ini di emperan, dan itulah yang membuat Salatiga ini luar biasa. Tanpa perlu ada embel-embel atau label dari yang lain, apa ya, hati orang Salatiga ini yang membuat kita luar biasa. Jadi seperti itu. Berebut senili ini Mas Aldi. Aduh, ya itu pengalaman nggak pernah saya lupakan Mbak Gana. Jadi itu yang membuat saya jatuh cinta dengan Salatiga. Oke, waktu juga harus mengakhiri kita pertemuan sore hari ini. Teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini, kita harus segera mengakhiri, gitu kan, karena kita sudah molor 30 menit. Sebagai pengumuman, nanti teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari Pak Aldi, nanti akan diumumkan di Instagramnya Koteka ya Mbak Gana ya. Oh ya, nanti juga akan ditampilkan di situ. Silakan ya, Instagram nanti bisa yang namanya di situ, silakan DM admin, nanti kita akan kirimkan bagaimana teknisnya. Pokoknya tunggu hadiahnya di rumah. Oh ya, untuk apa? Daftar hadir untuk e-certificate? Sudah saya di chat room, silakan diisi. Sudah dari 10 menit tadi. Iya, silakan adik-adik mengisi. Silakan diisi di chat terakhir, sudah ada linknya. Nanti silakan diisi untuk mendapatkan sertifikat. Nanti juga akan dikirimkan via email masing-masing. Nah, sebelum kita mengakhiri, yuk kita foto bareng dulu yuk sebagai keluarga besar Koteka. Silakan dinyalakan kameranya. Videonya dinyalakan jika suka. Ya. Ada Mas Dias nih. Mas Dias hadir di Aceh. Mas Dias ada di Aceh nih. Luar biasa. Ada yang dari Bandung. Siap, Mbak. Tangerang, Jakarta, Lombok, Stuttgart. Saya di Stuttgart. Oke, saya capture. Bentar. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Pak Aldi yang sudah memberikan paparan dan bincang-bincang sore ini yang sangat menarik, memberikan perspektif tentang Salatiga. Saya ucapkan juga terima kasih kepada admin Koteka, Mbak Gana, Om C, Om Nana, Mbak Musifah, dan yang lain sebagainya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga teman-teman Kompasiana yang sudah hadir pada sore hari ini di segala penjuru tanah air dan dunia. Terima kasih juga teman-teman dari destinasi pariwisata, teman-teman mahasiswa sudah ikut di sore hari ini. Terima kasih, sukses buat studinya. Mas Danang, mohon maaf, saya tadi scrolling ke belakang, ternyata di sini juga hadir salah satu dosen Despar, Ibu Lasti. Selamat sore Ibu Lasti, dan beliau ini juga mempunyai keterlibatan yang cukup intens dengan pemerintah Kota Salatiga di dalam pembangunan pariwisata Kota Salatiga. Beliau masuk di grup tim ekonomi kreatif begitu di Salatiga. Selamat sore Ibu, salam kenal dari Koteka. Iya, saya tadi baru sadar ada Ibu Lasti. Selamat sore Ibu Lasti. Oke, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa mengundang Pak Aldi lagi untuk ngobrol lebih banyak tentang Salatiga. Yang lebih detail mungkin karena bangunan-bangunan tua, di mana Salatiga itu terkenal sebagai kota Garning Sun di pinggang merbabu. Tahun 2012 saya liputan National Geographic di sini, dan ini sangat menarik. Nanti Pak Aldi kita kulik lebih banyak lagi. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan monggo kalau mau live.